producer. Nah, aku ingin ini rada-rada grogi gitu kan, Mas. Narasumber kita itu dokter loh. Oh iya. Iki wis umpamane keilmuan wis rada dewa. Dan jarang-jarang kan, jarang-jarang sekali ya. Dan yang mau kita bicarakan itu terkait dengan kembali lagi terkait masalah pendidikan. Lah emangnya ada masalah pendidikan? Selalu. Masa tuh? Kira-kira ngono. Lah sampan lho apa terus dosen barang itu? Aja aja. Lah iya jadi bermasalah kok dosen. Oh, toh ngerti toh kira-kira sampean. Lah iya bener, akeh masalah kan, Mas. Masih ya? Ya nanti kita tanyakan pada Pak Dr. Zainal. Nggih, siap. Zainal saja atau ada sambungannya, Pak? Zainal Arifin. Oh, Zainal Arifin. Ya, Dr. Zainal Arifin. Ya. Salah seorang nama tokoh juga ya, Zainal Arifin. Ya, pahlawan nasional. Zainal Arifin. Mengajar di mana, Pak? Sehari-hari di SMP Negeri 3 Tuban. Sudah lama? Sejak 2005. Tapi sudah ini, Pak, apa pernah kepala sekolah? Tidak pernah ya? Nah, itu. Nah, dokter loh yo. Dewa ini merendah, ngerti lah. Ngajarnya bidang apa itu, Pak? Matematika. Tapi kok bikin buku puisi ini gimana nih ceritanya? Nah, ceritanya ini. Iya. Oh, tapi sebelum cerita, Pak, ada yang mau lewatin. Oh iya. Iya, ada yang mau lupa ini. Iya. Ini saking dedek itu. Wonten pantai api yang kedah panjenengan lewati terlebih dahulu sebelum kita ngobrol. Oh, gitu. Oke. Pantai api itu panjenengan diminta untuk memilih dengan cepat di antara dua kata. Oke. Harus dipilih satu kata. Sebutkan. Ada 10 kata. Oke, siap ya? Siap. Dengan cepat. Alam atau semesta? Semesta. Nalar atau ide? Nalar. Didik atau ajar? Didik. Motivasi atau inspirasi? Inspirasi. Sinar atau cahaya? Cahaya. Tumbuh atau kembang? Tumbuh. Perilaku atau sikap? Sikap. Jiwa atau spiritual? Jiwa. Baik atau benar? Benar. Rela atau tabah? Rela. Iya. Oh iya, memang nek wong tabah iki biasane iki ngendem. Nek rela iki alah ya wis dilakoni wis ya. Iki jantenan penyabar tenan. Tapi masa iki penyabar tenan. Iya, masa benar toh? Harus benar toh? Kehidupan ini harus benar ataukah harus baik maksudnya? Kang Mas. Benar dan baik. Beliau ini matematika kan. Oh iya, matematika ya. Matematika eksak, benar. harus pasti. Iya, harus benar. Kalau baik itu sosial. Padahal kehidupan itu tidak ada yang pasti. Iya. Yang baik itu di norma gitu biasanya. Saya aja honor sebagai ini pekerja ya. Enggak, ini keluarnya malah banyak. Lebih banyak. Besar pasak daripada tiang. Berarti kan enggak pasti. Ilmu matematika ini sampai piro? Orang matematika ilmu sosial. Ilmu sosial. Moga kita bincang-bincang. Iya. Tadi Pak Zainal. Apa namanya? Saja ya. Iya. Guru matematika tapi kok bisa. Iya, bikin buku kumpulan puisi. Ini buku yang keberapa ya, Pak? Ini insya Allah buku yang ke-7. Berarti banyak ya? Ya. Tapi yang lain itu buku yang sifatnya akademik ya, untuk buku referensi perguruan tinggi. Iya. Untuk mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ya. Untuk mahasiswa artinya ngajar mahasiswa juga atau gimana? Ya, saya juga. Di mana? Sebagai dosen di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Oh, iya. PNS-nya di SMP 3. Perlu dibantu Kang Mas.
Mas, yo pengabdian ini ngendi menciptakan walaupun bukan menjadi pimpinan. Nah, berarti ini saya tahu, baru tahu PNS kan, pegawai negeri swasta. Nah, negerinya di SMP 3, swastanya di Unisda. Iya. PNS itu prainek Sabtu. Prainek Sabtu ya. Iya. Ternyata itu pegawai negeri swasta. Ini kita kan mau memperbincangkan terkait dengan pendidikan ini. Oke. Langsung saja sebenarnya saya. Ada masalah apa dengan pendidikan kita? Wah, itu aja langsung. Ini bongkar ini. Kan gini, alasannya tuh seperti ini. Beberapa kali ya, entah itu lihat di jurnal, entah itu opini, entah itu bahkan di YouTube itu. Titik tolaknya, titik apa yang paling dalam itu selalu masalah etika ya. Nah ini pendidikan itu kan juga nggak lepas dari sana gitu. Ada apa gitu. Ya. Dengan kita ini ada apa kalau dilihat dari pendidikan? Baik, menurut pandangan saya untuk memotret fakta yang ada di masyarakat kita memang salah satu permasalahan bersama. Saya nilai itu permasalahan besar ya bagi bangsa kita, yaitu masih belum berhasilnya pendidikan kita untuk mencetak generasi-generasi dengan karakter yang unggul itu masih belum. Itu dari dulu ataukah baru sekarang ini Pak kira-kira? Nampaknya sudah mulai ada degradasi di penurunan ya. Menurut saya nilai-nilai budi pekerti itu kalau zaman dulu sangat benar-benar sangat diperhatikan ya oleh para pendidik, bahkan ada mata pelajaran budi pekerti zaman dulu. Dan itu memang sangat tepat ketika pendidikan di jenjang yang rendah ya, PAUD, SD, disitulah usia-usia yang paling cocok untuk menanamkan karakter, pembentukan karakter sejak dini. Nah, harusnya tetap dipertahankan menurut saya. Ya walaupun namanya tidak seperti dulu budi pekerti gitu ya, tapi intinya tetap membangun karakter itu dimulai dari sejak dini. Masalahnya budi itu sudah ngamen kemana-mana Pak. Iya. Itu si budi kecil, si budi besar tidak tahu kemana sekarang. Enggak, saya masih ingat. Saya tuh SMA tuh pernah naik motor masuk lingkungan sekolah. Sebenarnya tidak boleh, harus dituntun gitu. Konangan guru saya, guru bahasa Indonesia waktu itu, langsung digepuk karo tas. Oh niku langsung digitu kan. Artinya itu kan memang keras ya, memang keras kepada murid siswa. Tapi ya alhamdulillah ya karakter kita seperti ini sekarang gitu loh. Karakter keras, kita keras. Dia keras sekarang ya. Keras. Lah sebenarnya itu dalam pendidikan sistem itu yang paling berperan itu siapa gitu loh. Apakah guru, apakah sistem pendidikan itu sendiri, ataukah orang tua ataukah lembaganya, atau yang seperti apa? Katakanlah kalau 50-50 semuanya kok rasanya kok aneh jawaban itu gitu loh. Ini pribadi Mas. Menurut pendapat saya, mungkin di sini ya yang menjadi titik kelemahan kita. Jadi kadang masyarakat itu meletakkan tugas mendidik masyarakat itu hanya di orang-orang pendidikan, guru, dosen, ulama. Ya. Menurut saya tugas pendidikan itu tugas bersama. Jadi selain lembaga pendidikan, ya termasuk tenaga pendidikan baik di perguruan tinggi maupun di level sekolah, itu mestinya didukung oleh lembaga-lembaga lain, termasuk yang menurut saya yang paling efektif pendidikan itu digerakkan oleh media. Nah, itu lagi ngerti ya. Media. Bagaimana dasarnya sebuah media itu dapat membangun sebuah budaya di masyarakat, dan menurut saya luar biasa pengaruhnya. Pengaruhnya sekarang apa lagi? Itu media yang seperti apa dulu gitu kira-kira? Media yang sering memberitakan kecurangan. Nah, piye? Ayo. Nggih, monggo. Curang medianya apa? Pokoknya kaya ngono. Kecurangannya itu sendiri. Medianya seperti apa Kang Mas? Iya. Jadi media cetak. Termasuk pemberitaan
di situ ada keteladanan yang seharusnya ya muncul, tapi ternyata dari pemberitaan itu konflik ternyata orang yang seharusnya memberi teladan yang baik ternyata seperti itu. Artinya media konvensional gitu kan ya. Masalahnya sekarang sudah ada ini, sudah ada smartphone. Ini kan media sosial. Itu lebih parah ini. Itu lebih parah. Ya, itu gimana menyikapinya itu? Jadi harus ada komitmen dari awak media untuk mendukung upaya-upaya membangun karakter ya bangsa Indonesia ini, biar tidak hanya diletakkan di pundaknya para pendidik. Jadi maka apabila semua elemen baik orang tua, masyarakat, media, nah termasuk ini lembaga hukum, itu juga bagian dari bagaimana mendidik masyarakat. Artinya semua lembaga itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Iya, katakanlah pendidik, lembaga pendidikan sudah berupaya sekuat tenaga, kemudian media mendukung. Tapi begitu ada kejahatan, lolos. Ketika sudah masuk ke makanya peradilan, lolos gara-gara sesuatu misalnya. Sesok gantian literasi ya. Itu kan gantian literasi. Tadi kan jenengan menyampaikan termasuk lembaga hukum. Justru lembaga hukum sekarang ini ya sama saja, Pak. Lagi masuk ke jurang itu. Jadi itu teropongnya media. Iya, karena saya tahu di depan mata kita sering ikutan ini. Wah, beramelu-melu. Kecurangannya lebih besar daripada pemilu. Termasuk hukum ini kan yang membentuk pemilu ini gimana caranya yang paling jujur, adil. Ya, tapi kan sing dimaksud Kang Maski mau kan ora koyo ngono. Iya, tapi kan maksudnya lembaga hukum. Nek sampean nyoroti ini ki mbok yo sing ning pendidikane ngono lho. Enggak iki absurd sih itu loh. Saiki narasumber iki ono loro lho saiki. Hose kono karo kene saiki. Sale media lagi ya. Iya. Kok langsung ke media? Itu artinya bahwa ke kontennya atau seperti apa media? Ya, karena salah satu ciri khas perilaku masyarakat itu kan memang banyak dipengaruhi oleh media memang. Iya. Sesuatu itu yang kalau populer, katakanlah itu walaupun tidak benar tapi populer, kadang-kadang banyak yang nirukan gitu. Artinya tidak ada saringan penyaringan itu. Jadi kan ada, kalau film itu kan ada lembaga sensornya kayak gitu kan ada. Sampai nono sensornya ya. Saringannya nggak di sini. Sampai nono sensornya nggak gini, maksudnya saringan kan begini, dari konten, terus kemudian masuk redaksi. Itu kan diverifikasi. Ada saringannya. Masuk redaktur, masuk editor, dan masuk produser. Itu kan saringan gitu loh. Artinya kalau seperti itu di media pun sudah ada penyaringan itu. Kecuali media sosial, nggak ada saringannya. Itu dari satu sisi ya. Menyaring dengan sungguh-sungguh supaya konten-konten itu mendidik gitu. Jadi bukan sebaliknya. Di sisi yang lain, ini yang paling penting juga, mengkampanyekan. Mengkampanyekan karakter positif. Harus jujur, harus bekerja keras, tidak boleh pantang menyerah, harus punya jiwa pejuang, karakter tanggung jawab. Itu juga harus ikut dikampanyekan oleh media gitu. Itu kayak di komik gitu. Ya maksudnya ki berarti ki ngene lho, nek nyeritake sesuatu ki saka ngarepe ki tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat penting. Lah kaya ngono lho. Ini saya konfirmasi aja ya. Kenapa konten-konten seperti itu tidak laku gitu loh? Ini saya jawab. Ya karena media itu kan nanti pengaruhnya adalah rating. Kebetulan yang konten-konten seperti itu ratingnya mungkin kurang baik. Nah itu yang membuat dia mau membuat excuse itu alasannya. Memang itu yang terjadi kok. Kembali kepada memang itu yang terjadi. Misalkan konten dilema itu ya. Itu dilemanya beliaunya. Kalau dulu kan memang ada televisi yang khusus memberitakan pendidikan. TPI itu kan ada dulu, tapi sudah berganti wajah. Tapi ono sing mau sing tak garis bawahi iki mau ono terkait dengan pendidikan karakter yang sekarang sudah tidak ada. Ini pripun? Apa sih sebenarnya mestinya seperti apa ya? Gitu loh. Jadi intinya membangun manusia Indonesia seutuhnya lah, katakanlah kalau kita lihat di GPAN itu harus didukung oleh aspek spiritualitas, intelektualitas. Nah, intinya itu moral dan spiritual serta intelektual profesional. Nah, paling enggak dua sisi itu harus seimbang.
Jadi kalau kita hanya mendidik supaya cerdas, supaya pintar, memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreatif, tapi tidak diimbangi dengan membangun karakter sikap yang baik, ya tentunya masih akan menjadi masalah ketika terjun di masyarakat. Di kita nggak ada pendidikan seperti itu. Karakter. Untuk mata pelajaran memang sudah tidak ada ya. Sudah ada ya. Artinya dihilangkan itu ya. Karakter tidak seperti zaman dulu. Namun demikian setiap guru tetap ya diminta untuk menyelipkan nilai-nilai karakter itu di sela-sela mengajar. Ada yang mengatakan bahwasanya sudahlah, tidak usah pendidikan karakter. Di agama saja sudah ada pendidikan agama. Ini pripun pendapat panjenengan? Oke. Jadi kalau di pendidikan agama memang sudah pendidikan karakter, tinggal penguatannya itu perlu. Jadi bukan hanya dibebankan kepada guru pendidikan agama. Jadi pendidikan guru agama tetap jalan, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan karakter. Nah, untuk memperkuat setiap guru lain selain guru mapel PAI atau pendidikan agama yang lain, ya tetap harus mendukung dengan tetap ya menyisihkan waktu beberapa menit dalam satu kali tatap muka mengajar, menyelipkan pentingnya nilai-nilai kebaikan ya, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai demokratis juga ya, karena memang. Tapi apakah ini siswa atau murid barangkali atau mahasiswa ketika diberi pengertian seperti itu masuk enggak kira-kira gitu loh? Oke lah, kalau anak dulu kan dia menerima bisa gitu. Tapi anak sekarang ini kan sudah terpengaruh, ini kan sudah ini jauh. Aku ngajar apa tadi karakter, pendidikan karakter itu pernah saya ngajar. Sampean ngajar serius. Lah karakternya sampean niku piye? Tapi ini saya pernah itu ya. Terus kemudian itu di mana? Di mahasiswa juga? Di SD. Oh, di SD. Di lingkup SD. Cuma waktu itu ya istilahnya hanya sisipan ya istilahnya. Hanya sisipan aja. Terus kemudian saya ini juga ngikuti beberapa akun medsos. Iya. Ada salah satu guru di Malaysia kalau nggak salah, cewek. Saya lupa namanya. Dia mengaku bahwasanya saya ini guru itu tadi, apa? Budi pekerti. Ya, Budi pekerti. Nah, di setiap postingannya itu dia hanya satu bahan aja. Contoh, tanggung jawab, hobi, menabung, cinta, kasih, terus menghormati, kayak gitu aja. Itu di konten berarti ya? Di kontennya dia mencoba untuk, kamu tahu nggak menghormati itu seperti apa? Gitu. Itu orang Malaysia. Padahal Malaysia dulu yang mendidik orang gini. Nah itu yang saya maksud tadi. Itu peran media dalam rangka untuk menguatkan pendidikan karakter bagi masyarakat. Berarti konten-konten yang negatif harusnya dihilangkan saja. Nah, harusnya. Berarti masalahnya lembaga beras barang 100. Oh itu laku itu diberitakan itu laku kan yo sakno wartawane gak oleh liputan lah engko awake dhewe sing gelut iki. Iya. Terus terkait tadi artinya bahwasanya semua yang terlembagakan tadi punya tanggung jawab pendidikan dan perilaku. Iya, benar. Harus semua bergerak secara simultan. Jadi jangan ini semangat tapi yang ini tidak mendukung. Jadi semua harus didukung. Lah ini kan kaitannya kalau di lembaga pendidikan kan tidak hanya di level bawah, artinya tidak hanya di level guru atau pendidik. Di atasnya kan ada hierarki. Ada dinas pendidikannya, ada cabang dinasnya, ada provinsi dan sampai pusat kementerian. Ini kan mestinya dari kementerian, ada perintah atau petunjuk seperti itu. Juknisnya seperti apa? Nah, itu gimana? Ya memang sudah sering ada program-program untuk peningkatan pendidikan karakter. Ya salah satunya di Jawa Timur saya masih ingat itu mengadakan lomba Widya Pakarti Nugraha untuk penghargaan sekolah. Ya, satuan pendidikan yang paling bagus dalam rangka untuk pengembangan karakternya para siswanya itu diberi penghargaan. Saya sempat itu dulu. SMP, SD, SMA? Ya, semua jenjang. Nah, maksud saya begini, ini agak kritik aja lah pokoknya. Biasanya untuk lomba-lomba seperti itu pasti kan ada embel-embelnya, Pak.
kan tidak mungkin mulus gitu aja kan, tidak mungkin. Ini kan juga bagian dari karakter itu. Nah kalau saya melihat lembaga pendidikannya aja melakukan itu gitu loh. Nah ini gimana nih kira-kira? Saya yakin tidak semulus gitu aja, tidak mungkin gitu loh. Pasti ada embel-embelnya. Itu yang buruk. Nah embel-embel itu ya termasuk perilaku menyimpang. Nah ya. ini sebenarnya kita didik untuk segera menghentikan. Iya itulah. Lah, terus kualitas pendidikan kita seperti apa untuk saat ini? Nah, untuk kualitas tadi pendidikan di awal ada degradasi. Iya, gimana? Iya. Untuk kualitas pendidikan paling tidak ukurannya ya asesmen yang dilaksanakan oleh lembaga internasional ya. Yang saya baca terakhir itu dirilis awal tahun 2024 itu. Indonesia ini kualitas pendidikannya masih di urutan 107 dari 177 negara yang diukur atau di asesmen. Berarti 70 dari bawah ya? 177 kita 107. Ya. Oh bagus banget. 63. Kalau dari bawah. Jadi kelihatan dua masih ikut bawah. Ya. Jadi kalau mamanya mau nyoblos gampang. Berarti tengah-tengah ya. Oke, gampang. Angel. 107. Itu standarisasi internasional melihat dari aspek apa saja? Ya, dari aspek manajemen. Dari aspek kualitas proses pembelajarannya. Pembelajaran. Dari aspek partisipasi pendidikan. Kan ada itu yang putus sekolah, banyak yang nggak sekolah, itu mempengaruhi. Terus hasilnya kira-kira gimana gitu kan? Muridnya jadi apa? Akan memperjelek nilai itu. Nah itu. Kalau banyak yang putus sekolah, bahkan nggak sekolah sama sekali, nah itu partisipasi pendidikannya berarti kan turun atau mengurangi nilai partisipasi pendidikan. Berarti ya enggak usah ikut itu Pak, enggak usah ikut kompetisi itu gitu loh. Itu kan nggak bisa standar dhewe kan. Iya, emang gitu. Sampean nggak standar dhewe terus surveilan internasional. Enggak usah disurvei. Orang sama survei. Enggak usah. Lembaga survei laku gitu. Oke. Kalau artinya ya ini buku. Ya. Kritik lagi. Lembaga pendidikan. Oke lah. Saya yakin banyak masalah. Salah satunya tidak luput dari unsur politik. Nah, artinya begini. Untuk menjadikan seorang guru menjadi istilahnya apa ya? Kepala dinas gitu aja. Itu kan ada unsur politik, Pak. Pasti. Terus misalkan nanti kalau guru ini mau dipindah kemana, dia minta di sini, itu ada nilainya, Pak. Ada itu. Berapa digit belakangnya ada itu. Itu loh Pak. Ini gimana ini? Kita dinosaur serius sih. Itu ada. Yang saya dapat bocoran 6 digit. 6 digit. Nah itu loh Pak. Ini harus di ini apa namanya? Saya meminta pada ngeritik loh itu. Iya. Saya terus ngeritik. Tapi gimana gitu loh kalau pendidikan kita mau maju tapi unsur politik ini seperti itu gitu loh. Dan politik yang dipakai itu kotor sekali gitu. Nek wonten itu pripun kan? Iya. Ya, itu saya kira semua sudah tahu ya. Nah, ya kan itu adalah sebuah penyimpangan. Ya, yang ideal tentunya segala sesuatu dilakukan secara profesional. Ya kalau itu bicara soal karir ya sudah ada jalur pembinaan karir itu sudah ada. Artinya benar-benar melihat dari kualitas, menempatkan seseorang ya sesuai dengan keahliannya. Oke. Terus ada tadi yang standar yang kedua kalau pemahaman ya. Kalau misalnya proses belajar itu apa tadi? Yang kedua atau apa itu? Kualitas proses pembelajaran? Iya, yang dari internasional tadi itu. Yang salah satunya kan itu selain pengelolaan pendidikan sama kualitas proses pembelajaran. Nah, terkait dengan proses pembelajaran ini ada di kelas kan ada guru itu. Guru punya alat peraga untuk menjelaskan ke anak-anak. Mereka juga pakai ini gitu. Handphone. Iya. Dan ini baru-baru ini saya tanya untuk mahasiswa ini yang mahasiswa ini pendidikan yang tinggi. Saya tanya, kamu punya buku apa? Dia semester 2 baru punya 1 buku. Loh, yang lain bagaimana? Biasanya dari PDF, dari online. Lah saya terus gini, terus alatnya terus kayak opo gitu loh. Lah di kelas kita belajar, kitabnya nggak ada. Kitabnya dari sini, terus kayak gimana? Nah ini salah satu juga loh Kang Mas. Jadi perhatian kita terkait dengan literasi dari guru itu sendiri.
Padahal di negara mana yang sekarang sudah mengembalikan ke buku? Finlandia. Nah itu Finlandia itu termasuk yang bagus. Indeks kualitas pendidikannya bagus, tertinggi ya. Kira-kira karena apa? Masuk 10 besar kalau nggak salah ya. Kira-kira karena apa itu Finlandia itu bagus ya? Ya itu tadi dari aspek manajemen pengelolaan pendidikannya, kebijakan pendidikannya itu juga dinilai. Kemudian, nah yang tidak kalah penting outputnya. Jadi hasil mendidiknya itu seperti apa? Itu salah satunya ya kemampuan berpikir ya, yang menjadi salah satu indikator dari output pendidikan adalah kemampuan berpikir. Nah kemampuan berpikir ini banyak kalau di Indonesia itu masih banyak yang salah kaprah ya, dianggap orang yang pintar itu yang pintar ngomong gitu ya, yang dia bisa menunjukkan hafal titik koma. Itu kemarin ada di salah satu yang di presiden itu kosong. Iya itu. Iya di kosong. Iya kosong. Ternyata setelah saya baca di teori-teori psikologi terkait dengan kemampuan berpikir seseorang, itu kemampuan menghafal malah ada di deretan bawah. Jadi kemampuan dasar itu menghafal itu. Ternyata kemampuan tertingginya ada di berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, sampai pada berpikir yang paling tinggi. Namanya problem solving. Penyelesaian masalah di kita. Artinya pembuatan logika atau membuat proses cara berpikir, artinya guru itu gagal kan di Indonesia melakukan itu? Di negara-negara maju memang sudah lama ya, sejak tahun sebelum Indonesia merdeka itu sudah digalakkan ya, membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tadi saya sebut ya, berpikir analisis profesional, kreatif sampai dengan problem solving. Sementara di Indonesia itu termasuk baru 20 tahun ya 30 tahun ini. 30 tahun ini ya. Ya, digalakkannya. Berarti di era-era reformasi malah. Ya berarti ya generasi saiki iki ya kudune ya wis pinter-pinter logika ta ya. Enggak, yang di era-era ini kan berarti dulunya mendapat pendidikannya di era Orde Baru. Ya, lah wong kita itu ada sistem baru itu selalu digalakkan. Digalakkan kan medeni galak banget. Artinya kan yo wedi. Sama aja sih, Parno. Digalakkan. Digalakkan. Itu loh. Aku muter kok bola ya. Karena terlalu panjang. Iya. Finland tadi. Yang guru. Kita kan ya apakah artinya gagal guru dalam membuat seseorang itu atau murid itu untuk kritis gitu? Atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat secara umum ya nggak bisa disebut gagal ya, karena memang namanya banyak orang. ada yang kelompok masyarakat sini berhasil, ada yang bagian. Tapi paling tidak kalau kita rata-rata ya masih ada beberapa ya kasus-kasus yang terpotret oleh media. Ya kembali lagi ke media itu yang diberitakan. Terjadi kriminalitas. Bully itu termasuk bullying ya itu kan sebagai bukti ya bahwa pendidikan kita ini masih punya PR besar. Bagaimana membangun karakter masyarakat Indonesia yang baik, karena itu sebuah investasi mahal. Coba bayangkan kalau seandainya pendidikan karakter kita berhasil, tidak ada yang namanya pencuri, tidak ada yang perampok. Nah, namanya membangun sikap jujurnya berhasil. Berarti kan tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya itu memang ini apa istilahnya nek rano sing maling, rano sing ngerampok, kira-kira wong iki sugih kabeh gitu. Lah ya itu artinya gini loh kalau saya melihat ya di tingkat elit itu mestinya menjadi bisa menjadikan contoh atau teladan. Rata-rata yang menjadi pencuri itu yang di atas itu kok. Iya. Koruptor itu loh, itu kan nyolong semua itu. Nah, ini ada di beberapa negara yang sangat bagus menanamkan nilai-nilai kejujuran. Sampai kalau HP ya tertinggal di halte, itu nggak ada yang ngambil. Begitu berhasilnya menanamkan sikap malu pada masyarakatnya, malu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sangat hebat, berhasil menanamkan sikap punya rasa malu. Lah kita ini koruptor itu nggak malu ya malah. Lah pripun to Kang Mas sampean iki to. Saiki ning dalan wae lho, ning dalan ning prapatan kuwi lho. Kae lho kancamu kae lho.
Neng dalan wis ngerti aturane nganggo helm kan ora tau nganggo helm. Sopo Yogi? Iya. Oh Yogi to. Wis ngerti. Lah tak takoni, yo kowe biyen ya sekolah. Heeh, ya diajari kudu nganggo helm. Heeh, lah kowe ora nganggo helm. Oke, aku biyen di sepeda motor Pak mlaku. Oh, pantesan lali dene kan ngono. Lah ono lampu merah wis jelas lampu merah kuwi ya to mandek ora. Bablas. Terus maneh wis ngerti iku garis tak kira gak paling buta warna karo abang kuning ijo. Oke tok dene ra seneng warna abang. Dene senengane ijo. Ini milih kuning gue. Iya, begitu ya. Iya. Nah, ini ada jokes sebenarnya terkait ini terkait problem solving, menyelesaikan masalah. Sebenarnya gampang kok. Kalau ada pekerjaan besar dan sangat sulit dipecahkan, serahkan saja pada orang malas. Dia akan menemukan jalannya sendiri kok menyelesaikan masalah itu. Iya. Ini jokes. Ada yang ngomong ini, ada yang bilang ini. Neng kuwi karo terus. Jangan serahkan pada orang yang giat bekerja. Ya. Tapi tadi yang dikatakan oleh Kang Mas tadi, saya jadi teringat sama Paulo Freire. Ya, dia tokoh ini pemikir pendidikan juga kan. Dia di barat itu ya. Amerika Latin bro. Gak aku harus cokram nyoto lah boy. Kang Ki aja Dewantoro. Dia bilang begini, yang namanya belajar itu adalah memahami, bukan menghafal. Jadi dia bilang begitu. Iya. Lah, lagi terkait dengan apa namanya yang ada di sekolahan, yang tadi mungkin ada di kelas terkait dengan guru, manajemen pendidikan itu harusnya yang seperti apa? Idealnya, menurut Kang Mas seperti apa itu? Oke. Kalau bicara pengelolaan ya, manajemen pengelolaan pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional jelas ya, di sana juga diatur, terus peraturan menteri juga ada yang namanya standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan. Salah satunya itu adalah standar manajemen atau standar pengelolaan. Nah di sana ada rambu-rambu bagaimana seharusnya mengelola pendidikan, bagaimana menyiapkan dan merawat fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah pendidikan, ya. Kemudian nah ini yang penting lagi yaitu memanfaatkan. Jangan sampai sudah diberi fasilitas yang lengkap ternyata sehari-hari banyak anggurnya. Termasuk juga bagian dari manajemen ya pengelolaan. Kalau internet itu masuk dalam ya pemanfaatan. Ya, tapi di situ kalau dari aspek pengadaan barangnya ya ada di standar sarana prasarana ada sendiri. Standar sarana prasarana. Kalau misalkan tidak pakai internet sama sekali gitu, gimana itu? Nah ini di era sekarang ini kalau tidak ada fasilitas akses internet tentunya akan menjadi kendala, terutama pelajaran-pelajaran yang butuh informasi cepat ya, seperti PS itu. Untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di negara lain misalnya, nah itu sangat dibutuhkan. Nah ini Kang Mas, jangan masuk ke internet lah, itu terlalu kekinian katakanlah. Soal literasi, perpustakaan sepi, buku sepi. Nah ini buku pun enggak dong, itu mau temanya mau kemana? Lah kalau kita ke toko buku kan jelas tuh ya, novel, buku agama, buku pendidikan, buku apa banyak lah, hukum kan gitu. Oh sospol, humaniora, budaya dan lain sebagainya kan ada. Lah di perpustakaan semuanya itu ndak ada kayak begitu. Bukunya banyak orang karuan, amburadul. Nah ini bagaimana terkait dengan itu saja loh. Ya ini memang harus kita akui ya. Ini kan dampak era digitalisasi ini. Jadi memang luar biasa pengaruhnya, sehingga keberadaan smartphone itu mengalahkan mengalahkan peran buku. Anak-anak lebih banyak dihabiskan ya dengan HP-nya, entah itu membaca literatur, itu lebih banyak juga browsing itu game. Iya, apalagi game yang mengganggu itu. Sering saya dengar anak-anak kecanduan game juga. Nah ini juga mengganggu proses belajarnya, nonton YouTube dan sebagainya. Jadi memang perlu ada upaya tetap guru berusaha walaupun di tengah hantaman internet pengaruh dari era digitalisasi, tetap harus ada semacam penekanan dari aturan-aturan sekolah untuk pemanfaatan buku-buku yang ada di perpustakaan. Harga buku pun juga mahal kan Mas.
Harga buku pun mahal. Yang biasa aja paling sekitar sekarang berapa? 50-60. Karena memang prosesnya panjang. Iya. Jadi buku ini kan dari pohon. Nah, pohon tuh nandur dulu. Sampai tua. Tapi mendigitalisasi buku juga ada loh. Ada. Makanya kan lebih mudah ini. Lebih murah. Ya, betul. Kalau beli buku kan harus banyak. Kalau ini kan cukup satu ini. Ya, sekarang juga ada electronic book. Iya, e-book. Betul. Terus peran orang tua pripun, Mas? Harusnya seperti apa? Nah, ini penting untuk ya. membawa kualitas. Terutama untuk pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter. Saya katakan ke anak-anak, kalau kamu nggak pintar matematika, itu mungkin orang tuamu nggak merasakan pengaruhnya. Artinya secara langsung itu nggak terasa. Hubungannya apa dengan matematika itu? Iya, katakanlah pintar matematika atau pintar fisika atau pintar pelajaran itu katakanlah nilainya jelek gitu ya. Iya. Nggak langsung bisa dirasakan. Yang dirasakan itu apa? Apabila mendidik sikapnya ini yang nggak berhasil di rumah langsung terasa. Oh iya. Gitu ya. Iya kan? Kalau anak disuruh orang tua nggak patuh. Betul. Kan langsung terasa oleh orang tua. Oleh karena itu peran orang tua terutama dalam pendidikan karakter ini sangat diperlukan. Jadi kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua dan masyarakat. Iya. Ini terutama untuk pendidikan karakter ya. Masalahnya orang tua ini sibuk bekerja ya Pak, gimana itu? Nggak pernah di rumah kayak saya ini. Nah. Dia mau curhat. Mulai. Iya. Tiap malam podcast. Gak tahu nih ngomong. Kayak salah kayak lagi produksi. Gak tahu nih ngomong lagi. Ya awake dhewe iki aja. Iki kudu ngene ya. Pit pelono. Cemirat iku bener ya. Iya ta. Iki golek langsung mulai awan langsung. Oke. Ya jadi solusinya salah satunya harus ada keterbukaan ya dari orang tua. Jadi orang tua yang tahu persis perilaku anak sehari-hari di rumah. Kadang-kadang beda anak di rumah sikapnya dengan ketika di sekolah. Iya. Nah, kalau di sekolah baik nurut gitu ya. Betul. Nah, kalau orang tuanya nggak terbuka menyampaikan ke pihak sekolah kan, pihak sekolah nganggapnya ya memang baik-baik saja seperti yang perilaku yang ditunjukkan. Ada juga Kang Mas yang di rumah baik-baik saja. Di sekolah juga. Itu juga sebaliknya. Itu saya seperti itu. Di rumah baik, di luar was. Sekono gila. Sama nih juga gitu ya. Ojo gawe bareng. Itu saya banget itu kalau itu. Nek omah meneng, njoba bos. Iya. Ya yo piye nih. Iya. Kagem aku deh. Itu terkait orang tua itu saya jadi teringat. Bahwasanya anak itu kalau dinasehati itu pasti akan banyak sering lupanya. Tetapi kalau dia melihat contoh perilaku orang tuanya, dia akan selalu mengingat itu. Jadi lebih baik katanya daripada menasihati anak, berikanlah anak itu contoh. Katanya begitu. Yang lebih efektif. Itu. Betul. Katanya seperti itu. Lah anaknya disuruh ngaji, bapaknya reso ngaji. Lho nuwun sewu lho ya. Iya. Iya. Lah iya kan. Mergo cilik anak aku ngaji. Makane kuwi cong kowe sok ben mulo ngakune sok. Gak tapi anakku anu kok, anakku ngaji. Kae barang kae lho. Sekarang diguyu kae. Itu masih menjadi masalah sampai sekarang. Iya. Masalah keteladanan. Masalah keteladanan. Tapi gini, ya kritik lagi. Dunia agama, dunia religiusitas, katakanlah mengaji, banyak kok orang-orang dari lembaga agama, katakanlah seperti itu. Banyak gus-gus itu katakan kemarin di Blitar itu viral kan, kayak gitu itu hanya demi konten. Itu kan gimana gitu? Itu degradasi lagi. Terus panjenengan sebelum menutup ini menutup perbincangan kita ini, solusinya apa agar kualitas pendidikan kita yang tadi degradasi ini kembali untuk satu ini harus seperti apa ya? Lebih diandalkan ya. Betul. Ya, salah satu yang dirilis juga selain kualitas pendidikan itu HDI atau Human Development Index itu. Nah, alhamdulillah lumayan lah Indonesia yang terakhir ini sudah masuk high, masuk tinggi ya, kategori tinggi, walaupun masih di urutan 113. Itu pembangunan ya, Human Development Index ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu IPM, pembangunan manusia ya, yang indikatornya itu ekonomi,
kesehatan dan pendidikan. Nah, 3 aspek itu kan yang memang dalam kehidupan kita sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Nah, itu harus kita pertahankan. Harus ditingkatkan karena urutannya 113 dari 189 negara yang disurvei. Cuma di situ saya lihat sudah masuk kategori high 0,70. Lumayan. Tapi di bawahnya 2 itu sudah medium. Tapi ini tadi IPM dan tadi yang indeks pendidikan itu ada korelasinya ya, masih? Iya. Karena memang IPM salah satu indikatornya kan kualitas pendidikannya. Oleh karena itu negara-negara yang umumnya kualitas pendidikannya itu tinggi, di situ HDI-nya juga tinggi. Nah, rata-rata negara yang IPM-nya tinggi sekarang ini mana saja kira-kira? Kita kalau dengan Malaysia, Jerman. Ya, Jerman. Jerman itu gratis loh Pak sekolah itu. Kemudian sekolah kuliah gratis. Yang tertinggi Switzerland. Itu. Kalau kita sama Asia Tenggara, Indonesia sama Asia Tenggara katakanlah dengan Thailand, dengan Malaysia, bagaimana? Thailand masih lebih tinggi. Lebih tinggi dari Indonesia ya? Ya. Serius? Yang ada beberapa negara tetangga Asia masih nggak jauh beda terpautnya hanya. Singapura baik juga ya? Oh, kalau Singapura tinggi ya. Karena kecil Pak, enak ngaturnya. Singapura nggak bisa itu. Demografinya betul. Kecil sekali enak. Demografinya paling sak Bali gak sampai sak Bali. Kalau kan enak gitu loh. Thailand kok ya bagus. Lah piye Indonesia dipecah-pecah. Ora sing ngono ning Thailand lho awake dhewe ora iso bedakno lanang wedok. Iso terus piye? Sampeyan ketemu orang tahu kok iso. Jarine ngono. Oh, jarine. Percaya karo ngene iki? Media kok. Gak percaya yo. Hongkong termasuk tinggi. Iya. Filipina bagaimana dengan kita? Filipina nggak jauh beda dengan Indonesia. Oh, alhamdulillah. Ya kan dia di sebelah sana. Ya soal setidak-tidaknya toh ya Kang. Sudah Swedia, Irlandia itu termasuk yang langganan peringkat tertinggi. Ya negara kecil Pak, wajar lah kalau negara. Apaan? Maksudnya bukan yang itunya. Maksudnya bukan yang gampang gitu loh ngaturnya itu. Indonesia ini kan. Ya artinya kan mereka itu mau untuk diatur. Termasuk Belanda yang pernah. Belanda sing jajah loh ya. Belanda sing jajah apa itu? Masuk peringkat tinggi. Sampai kandani. Mereka itu bukan menjajah tapi menjajah. Tapi mengatur. Lah kok iso? Enggak, maksudnya kira-kira apa yang salah gitu dengan kita? Belanda saja yang dulu kesini pernah kesini katanya ngajarin kita, kok enggak bisa gitu loh. Ya, apa memang karakter kita seperti itu? Memang core-nya itu di pendidikan. Pendidikan. Jadi apapun yang dikerjakan itu selalu kita tanya siapa yang mengerjakan. Nah, berarti kan arahnya ke SDM, sumber daya manusianya. Pelakunya ini. Bidang apapun, militer, ekonomi, polisi, semuanya, semua bidang itu selalu satu itu yang ditanya. Pelakunya bagaimana? Sumber daya manusianya ini berkualitas atau tidak? Sebenarnya berkualitas Pak kalau bisa. Cuman begini, Belanda itu kan waktu nih kan. Itu loh. Waktu nih. Divide et impera itu loh masalahnya. Kita ini sering diadu bahas soal itu di belakang sama saya. Nanti di belakang sama saya. Selantek tae gitu. Oh, iki urung main wae wis entek kok iki Mang Pak. Nggih, matur suwun. Pesen-pesen ini Pak. Oh, yang khusus. Ini closing statement. Oke, sebagai penutup dari perbincangan kita, kamera di sana. Saya ingin menegaskan bahwa upaya kita ya dalam rangka untuk mencetak generasi-generasi yang unggul itu bukan hanya kita bebankan kepada lembaga pendidikan ya para pendidik, tetapi juga semua lapisan masyarakat ya, semua lembaga harus benar-benar bersama-sama secara kompak dan bergerak secara simultan ya untuk mendukung upaya membangun karakter bangsa Indonesia yang unggul, sehingga diharapkan dengan proses pendidikan yang dilaksanakan secara bersama-sama yang didukung oleh semua pihak, maka upaya untuk menciptakan generasi yang unggul dari aspek intelektualitas maupun aspek moralitas akan terwujud. Amin. Ya. Kis gak apa-apa ngomong amin ya.
pas. Aku mau ngomong kosong. Iya. Nggih, Dimas Jajeng dan Netralis, demikian catatan yang kita bisa ambil adalah ingat yang namanya pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak mengenal yang namanya status, tidak mengenal yang namanya lembaga, tidak mengenal yang namanya gender, laki-laki atau perempuan, tidak mengenal yang namanya sekolahan maupun di lingkungan keluarga. Bahkan termasuk yang namanya penguasa sekalipun punya tanggung jawab untuk mendidik generasinya. Dan yang paling penting agar Tuhan anti hoax. Oke. Saya Denny Sintira di sini dan rekan Pito Suwardono. Kita undur diri terlebih dahulu. Tetap di podcast Cedek Geni Open. Yo.